Ya, halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda materi terkait dengan regresi respons kualitatif limited dependent variable. Dalam hal ini saya akan menyiapkan dua contoh soal. Contoh pertama adalah 11.1 adopsi kris oleh pedagang pasar tradisional, dan yang kedua adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ya. Oke, nah jadi ada dua question. Eh, di sini hanya ada dua pertanyaan, sub pertanyaannya hanya ada dua, yaitu menyatakan kesalahan yang muncul saat melakukan estimasi menggunakan linear probability model (LPM). Nyatakan pula kaidah hipotesis kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, buktikan secara matematis. Ya. Kita tidak diminta untuk menginterpretasikan yang lain, tapi malah diminta untuk menyatakan kesalahan yang muncul. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah, menurut Anda judul penelitian tersebut lebih relevan diestimasi dengan teknik binary dependent yang manakah? Lalu pilih dari margin effect yang mana harus dipakai untuk diinterpretasikan. Oke, jadi ini pasti limited binary dependent variable (BDV), tapi yang mana gitu kan? Nah, Anda ingat ya itu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan variabel yang sifatnya manifest, maka menggunakan logit gitu kan. Sementara laten maka menggunakan probit kan itu. Jadi secara harfiah demikian ya, harus Anda pahami bahwa adopsi kris oleh pedagang dinyatakan dalam adop sama dengan beta 0 plus beta 1 V plus beta 2 training plus beta 3 offset plus beta 4 H dan seterusnya. Nah, jika ada model seperti ini, Anda bisa memilih salah satu persamaan gitu ya. Persamaan eh, kemudian Anda bisa memilih satu variabel saja untuk dijadikan sebagai faktor penentu. Ya, tapi untuk membuktikan apakah itu terbukti mengalami inkonsistensi di apa namanya probabilitas, nah Anda harus masukkan semuanya. Gitu. Oke, sekarang saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu untuk contoh soal ini. Sini, saya contohkan di sebelah sini aja. Ini ya, ini uh, bukan tuh. Ini ya contohnya. Eh, kita punya model seperti ini, kita buktikan dulu untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya kan? Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di dalam linear dependent linear probability model itu tidak lain adalah kesalahan inkonsistensi pada probabilitas. Ini ya, inkonsistensi pada probabilitas. Anda bisa pasang misalnya apa itu di sini adopt ya, adopt sama dengan berarti di sini adopt ya, adopt itu sama dengan 0,180 dapat dari sini. Terus kemudian min 0,012 ya kan V, terus kemudian plus 0,210 training ya kan plus 0,085 omset plus min 0,004 H ya kan. Nah, seperti ini aja kan. Masing-masing itu I karena cross section. Oke. I dan I-nya ya, oke ya. Nah, jadi sekarang saya mau substitusi V satuannya apa? Ya, V satuannya adalah biaya Rp1.000. Berarti ada 1.000, 10.000, bahkan bisa 1.000 atau 1 juta ya kan. Jadi kalau 1 juta 1.000 kan. Oke. Misalnya kita nyatakan 100 gitu aja lah V-nya ya. V-nya 100. V-nya 100 berarti 0,180 min 0,012 kali 100 plus training ini ikut sama tidak ya. Training itu berarti given angkanya 21 misalnya ikut training plus omsetnya 100.000 per hari
Berarti 100.000 itu kalau 10 ratus ribu berarti kan 1 juta. Ya kan ini kan satuannya berarti kan kalau 100.000 berarti kan kalau misalnya saya substitusi 10 berarti kan 10 ratus ribu ya kan atau 1.000 ribu atau 1 juta kan gitu kan. Oke, berarti kalau saya masukkan omsetnya itu 10 juta berarti kan harusnya 10.000 ribu gitu ya. 100 ribu kan gitu. Nah, berarti ya saya masukkan angka 100 ya omset ini. Berarti 0,085 kali 100 dikurangi 0,04 usianya misalnya 20 tahun. Usia pedagangnya 20 tahun. Oke ya, kita hitung aja ini berarti berapa ini hitungannya. Eh, di mana kalkulator saya? Nah, kira-kira teman-teman bisa hitungkan juga ya. Angkanya berapa? Oke, angkanya berapa? Kita bisa perhitungkan dulu. Misalnya, hmm, sambil nyari kalkulator dan jalan-jalan. Kita hitung dulu 0,180 dikurangi 0,12 dikali dengan 100 ditambah 0,21 ditambah 0,8 0,085 dikali 100 ya kan 100 seperti ini terus min 0,4 nolnya berapa itu nolnya 3 kali ya 0,33 kali 20. Oke ketemu berapa itu ketemu nilainya adalah 7,82. Ini terbukti ya, terbukti. Jadi Anda substitusi angka bebas lah intinya Anda buktikan bahwa nilainya akan melewati angka 1. Ya, satu. Yang pertama sudah selesai. Yang kedua adalah masalah apa? Masalah eh, berikutnya yaitu hetero. Ya, heteroskedastisitas saya mau menggunakan apa ya enaknya? V aja lah ya, V. Berarti yang lain saya konstankan aja. Ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol. Sorry, yang ini enggak nol ya. Jadi saya hanya akan punya adopt, ini ya. Adopt sama dengan beta nun V, kan itu ya. V ditambah error. Nah, seperti ini ya. Jadi akan ada dua kemungkinan. Nah, sekarang pada saat dia mengadopsi, berarti kan pada saat adopt, itu berarti nilai yang di sini kan satu ya teman-teman. Nilainya satu berarti pindah ruaskan. Berarti pada saat adopt ini satu min beta V 0 beta berapa ya? Beta 2 ya, beta 2 beta satu ya, beta satu V. Oke, sama dengan error T. Sementara yang pada saat bukan adopt, berarti ini pada saat adopt sama dengan satu. Kemudian yang pada saat nggak mengadopsi, berarti pada saat ininya sama dengan nol. Berarti kan ini nol. Nol sama dengan beta ini pindah luas saja. Berarti kan eh, min beta satu V sama dengan T kan gitu ya. Kita ingat-ingat itu skema itu. Nah ini asumsinya. Kemudian apalagi kemudian ini sebetulnya sudah bisa digunakan untuk menggambar normalitas loh ya kan. Ini sekaligus menjawab normalitas kan. Berarti kalau ini disimpan nanti dipakai di normality kan tes kan. Oke. Sekarang saya akan membuktikan apakah dia betul apakah dia betul ya kan. Oke. Apakah dia betul itu kan. Sekarang kita buktikan bahwa variance error itu tidak lain adalah expected value daripada error itu tidak lain adalah sigma kan itu kan. Ya, sigma daripada satu sampai n misalnya begitu untuk px sama dengan xn seperti ini dikali dengan t seperti ini kan.
Anda masih ingat ya? Ini penggunaan rumus ini saya sudah ulang-ulang di kelas sebetulnya. Anda harus tahu lagi dan mengingat lagi catatan Anda seperti apa. Oke, saya lanjutkan aja. Berarti var daripada ET itu sama dengan ini. Jadi sekarang PX sama dengan 1. Oh, udah sangat PX-nya sama dengan 1, misalnya begitu. Bukan PX tapi PY ya. PX itu untuk variabel, satu variabel ya. Oke, ulangi. Geser. Tapi di sini biar matching ya. Y sama dengan 1, berarti kita pasangkan pada saat error sama dengan 1 kan gitu kan. Error 1 kuadrat ditambah dengan B, Y sama dengan 0, dikali dengan ekor. Nah, Anda ingat lagi bahwa kalau misalnya kita punya B1 sama yang 0, kan gitu kan. Kalau BY1 ditambah BY0 itu hasilnya kan 1. Nah, BY1 sendiri adalah adot 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 sorry, BY1 sendiri adot sama dengan ini kan, adot sama dengan beta 1 V kan. Ya, beta 1 V itu sendiri kan miliknya ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang miliknya PY0 kan gitu. Pada saat PY0 itu kira-kira nilainya yang mana kan gitu. Ya kan? Dan Anda masih ingat ya, kalau misalnya Y-nya 0, maka nilainya yang mana? Itu silakan dibuka lagi catatan sebelumnya terkait penghitungan ini. Gitu. Ya. Jadi pada saat B-nya sama dengan 1 dan B-nya sama. Oke, saya lanjutkan dulu di sini. Berarti kalau misalnya di sini saya punya si BY1 itu tidak lain adalah V, beta 0 daripada V, kok beta 0, beta 1 ya, V ditambah BY0 sama dengan 1, berarti untuk BY0 itu tidak lain adalah 1 dikurangi beta 1 V. Gitu ya. Ya kira-kira ini rumus otak-atikannya. Ya. Ini miliknya si dia dan B0 ketemunya ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini dulu. Nah, var daripada ET itu tidak lain adalah BY1 tidak lain adalah yang beta 1 V dikalikan dengan error 1 kuadrat. Error 1 yang mana tadi? Yang ini. 1 min beta 1 V. 2 min beta 1 V kuadrat ditambah yang 0 ini berarti 1 min beta 1 V dikali dengan min beta 1 V kuadrat. Ya kan? Itu dari mana? I0 dapat dari pada saat ininya 0. Berarti yang ini kan. Oke, ini ketemu berarti var ET sama dengan dijabarkan berarti beta 1 V itu berarti 1 min 2 beta 1 V plus beta 1 kuadrat B ya, ditambah dengan yang ini. Kuadratkan berarti ketemu sini. Berarti jadinya ini min kuadratkan. Berarti kan beta 1 V kuadrat ini juga kuadrat. Min, nah ini berarti beta 3, beta 1 pangkat 3, sorry. V pangkatnya 3 juga kan. Oke, sekarang berarti kita ketemu var ET-nya adalah beta 1 V dikalikan ke dalam kemudian 2 beta 1 kuadrat V kuadrat ini plus beta 1 pangkat 3 V
pangkat 3. Ini kan tadi ada kuadratnya, sorry ya. Terus kemudian plus beta 1 kuadrat V pangkat 2 min beta 1 pangkat 3 V pangkat 3 coret-coret. Ya. Jadi var ET sama dengan, berarti saya tinggal punya si ini dan ini. Jadi beta 1 V dikurangi beta 2 beta 1 dikurang 1 berarti tinggal beta 1 kuadrat ya. V kuadrat seperti itu. Maka var ET sama dengan, keluarkan beta satunya. Beta 1 V, ini buka kurung 1 min, beta 1 kuadrat jadinya beta 1 aja V. Nah, ini ketemu hasil heteronya. Berarti untuk kaidah keputusannya berarti harusnya kan H0 itu variance error T itu kan harusnya konstan. Tapi nyatanya H1-nya ya, variance errornya tidak konstan kan gitu kan. Nah, berarti kesimpulannya kan di sini p-value kurang dari alfa bukan gitu ya. Jadi kalau p-value kurang dari alfa berarti menyebabkan hetero kan. Nah, ini aja yang Anda buktikan gitu kan. Jadi paham ya, jadi nggak perlu membuktikan yang lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah normalitas. Nah, berarti Anda meminjam ini dimasukkan sini. Berarti sekarang Anda punya normalitas. Berarti sekarang Anda punya garis yang ada di sini adalah min 1 min beta 1 V. Dan yang di sini itu malah apa ini? Min beta 1 V. Jadi gambarnya itu skewness-nya harus ke sini kan gitu. Nyatanya skewness-nya malah jadi ke sini. Berarti error tidak terdistribusi normal kan itu. Itu ya teman-teman ya untuk pembahasan soal yang pertama. Jadi sudah bukti ya, terbukti bahwa seperti ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk soal berikutnya, gitu ya. Oh ya, hipotesisnya apa tadi untuk yang ini, yang normal itu? Hipotesisnya normal, Anda masih ingat nggak? Nah, ini hipotesisnya normal, kan tadi itu karena gambarnya seperti ini, 1 min beta 1 V, dan di sini adalah beta 1 V, ini, berarti H0-nya adalah apa itu? Terdistribusi normal, dan H1-nya adalah tidak terdistribusi normal. Ya, atau expected daripada error itu sama dengan 0, expected daripada error itu tak sama dengan ini kan. Berarti kalau misalnya jawabannya ini harusnya p-value kurang dari alfa. Jadi kalau p-value kurang dari alfa berarti tidak terdistribusi. Ya. Nah, sekarang soal yang B kita baca dulu. Menurut Anda judul penelitian bagaimana? Teknik binary ini lalu pilih marginal effect yang harus di. Oke. Maka teknik binary ini merujuk kepada apa? Adopsi Kris itu laten apa manifest? Oh, manifest karena dia menggunakan variabel yang terlihat yaitu penggunaan Kris gitu kan. Penggunaan Kris itu berarti memuat sesuatu yang bersifat nyata. Ya, berarti yang akan kita interpretasi nanti ya logiknya aja ini tidak usah gitu kan. Oke. Anda interpretasikan mungkin salah satu atau beberapa yang mewakili. Misalnya V, saya coret dulu ya. Jawabannya berarti besar ya. Terus secara otomatis ya. Berarti interpretasinya di sini ya, teman-teman ya. Coba jalankan.
Interpretasinya berarti kan di sini. Hasil kerja GPT. Interpretasinya berarti di sini menunjukkan bahwa eh, pada saat eh, V meningkat, V meningkat berapa ribu tadi, ribu rupiah ya, 1.000 rupiah, maka kan probabilitas ya kan penggunaan kris ya kan menurun sebesar berapa? Sebesar 0,009, atau dalam persentase itu berarti sama dengan 0,009%. Oke, ini yang V. Sekarang yang training, ya kan? Jika pemilik, ya kan? Jika pemilik apa, atau sebenarnya pemilik atau pedagangnya mengikuti training, probabilitas kepemilikan, sorry, penggunaan grace lebih besar dibanding yang tidak ikut, kan gitu ya. Pelatihan sebesar 0,212, atau dalam persentase bisa kita tulis sebagai 21,2%. Nah, silakan yang omset dan usia bisa Anda interpretasikan sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau omset tergantung satuannya, omset satuannya apa di sini. Berarti kalau misalnya omset pada saat omsetnya meningkat 100.000 rupiah, ya kan gitu kan. Kalau omset berarti pada saat omsetnya meningkat 100.000 rupiah, maka probabilitas penggunaan Grace akan meningkat sebesar 0,092 gitu kan. Tahu dalam persentase 9,2% peningkatan dari apa namanya probabilitas kepemilikan atau pengguna Grace itu sendiri. Gitu ya caranya ya. Jadi cukup jelas untuk ini, saya pikir itu aja terkait latihan 11. Kita coba berikutnya di latihan 12. Terima kasih.